Siapakah pemilik tanah Kanaan sebenarnya, Israel atau Palestina? Tanah Kanaan ini merujuk kepada negeri yang berlokasi di epicentrum Yerusalem dan sekitarnya, di mana ini adalah menjadi simbol tiga agama suci, yakni Yahudi, Kristen dan Islam. Dan ketiganya terletak dalam lokasi yang sama, yaitu Yerusalem, yang diklaim sebagai ibu kota dari dua negara yang sedang berseteru yaitu Palestina dan Israel. Semenjak Perang Dunia Kedua, tepatnya semenjak Yahudi kembali dari diaspora mereka di Eropa dan negeri barat lainnya, perang terus berlangsung di wilayah ini. Pihak Israel mengatakan bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka, sedangkan pihak Muslim yang sudah menduduki wilayah tersebut semenjak era kekhalifahan Islam, juga mengklaim bahwa tanah itu adalah tanah milik mereka, yang sudah dituliskan dalam Al-Quran menjadi tanahnya orang-orang saleh atau umat Islam yang taat. Lalu siapakah yang sebenarnya memiliki tanah Kanaan ini? Jika kita lihat dari sejarahnya, umat Islam dan umat Yahudi ini berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu sama-sama lahir dari bapak peradaban Ibrahim. Ibrahim sendiri bukanlah orang Islam, bukan juga orang Yahudi. Ibrahim dulunya adalah orang Semit, yang merujuk kepada orang-orang yang tinggal di sepanjang wilayah Mesopotamia. Mesopotamia adalah wilayah yang merupakan salah satu peradaban pertama dalam sejarah, yang berlokasi di sekitar Sungai Efrat dan Sungai Tigris di kawasan Timur Tengah. Pada saat Ibrahim lahir, agama Yahudi, Kristen dan Islam belum ada. Saat Ibrahim lahir, ia tumbuh besar di antara peradaban Babilonia, yang sedang berkembang di kawasan Mesopotamia. Orang-orang Babilonia ini adalah orang pagan yang agamanya bercorak pada politeisme alias menyembah banyak dewa. Tuhan dalam agama pagan dianalogikan dalam beragam bentuk dewa, dan setiap dewa memiliki karakteristiknya masing-masing. Namun pada kelanjutannya agama pagan ini mulai mengalami kemerosotan moral. Agama yang seharusnya bersifat spiritual dan menyejukkan serta mampu membawa manusia mendekatkan diri pada sosok Tuhan yang sebenarnya, justru menyeleweng menjadi agama yang rusak, dengan ritual-ritual amoral mereka. Ini tentu saja mengganggu Ibrahim. Ibrahim pun bermigrasi keluar kota Ur Babilonia. Ia bermigrasi bersama Terah yang ayahnya menurut kajian Max Isaac Dimon dalam bukunya Yahudi, Tuhan dan Sejarah, merupakan keturunan dari Sem, salah satu anak dari Nuh. Ibrahim juga mengajak Sarah istrinya dan Lut keponakannya. Keluarga Terah yang dulunya bermigrasi ini disebut sebagai orang Hebrew yang artinya orang yang melintasi sungai. Ketika mereka sampai di tanah Kanaan yakni Palestina sekarang, Terah meninggal dunia dan Ibrahim mendapatkan pengalaman-pengalaman kenabiannya yang pertama. Pengalaman inilah yang disebut sebagai penerimaan wahyu Ibrahim dari Tuhan atau disebut Jehovah. Di Islam Jehovah ini adalah Allah. Dalam pengalaman kenabiannya tersebut, Tuhan atau Jehovah melakukan perjanjian dengan Ibrahim, di mana perjanjian itu berbunyi bahwa Ibrahim akan menjadi bapak peradaban besar, atau disebut patriarh. Jika Ibrahim mengikuti perintahnya, maka kelak keturunannya akan menjadi bangsa pilihan. Padahal Ibrahim sendiri memiliki dua keturunan dari dua istrinya. Dari Sarah lahirlah Ishak, dari Hajar lahirlah Ismail. Ismail ini lantas menurunkan bangsa Arab yang kemudian menjadi bangsa Islam yang di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad yang merupakan keturunan jauh Ismail. Sedangkan pernikahan dari Ishak lahirlah Yakub yang merupakan bapak dari bangsa Israel. 12 keturunan Yakub yakni Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Zebulon, Isahar dan Gad, Asher, Naftali, Yusuf, dan Benyamin. Inilah yang menjadi Bani Israel atau bangsa Yahudi. Selama 400 tahun, Ibrahim dan keluarganya banyak mengembara di tanah Kanaan dan sering dianggap aneh oleh orang-orang agama pagan, karena Ibrahim mulai memperkenalkan konsep Tuhan yang monoteisme atau satu atau tunggal dan tidak berwujudkan dalam bentuk dewa-dewi dan abstrak dan tidak dapat digambarkan. Ketika kelaparan dan kekeringan melanda tanah Kanaan, orang-orang Hebrew ini bermigrasi ke delta Sungai Nil yang subur,
yang saat itu dikuasai oleh bangsa Mesir kuno, yang dipimpin oleh Raja Fir'aun. Yusuf, salah satu keturunan Yakub, sangat disukai oleh Raja Fir'aun, sehingga dia diangkat sebagai raja mudanya Mesir. Karena itu Yusuf bisa mengundang keluarga dan masyarakat Hebrewunya untuk tinggal di Mesir sekitar abad ke-16 sebelum Masehi. Tapi ketika Fir'aun yang baru kemudian naik tahta, ia mulai memperbudak orang Yahudi, dan ketika itu Musa mulai tumbuh dewasa, dan ia berusaha melepaskan bangsanya dari perbudakan ini dengan membawa orang-orang Hebrew atau Bani Israel keluar dari Mesir kuno menyeberang Laut Merah dan mengajak mereka kembali ke tanah Kanaan. Setelah eksodus Bani Israel ini dari Mesir, kepemimpinan Musa lantas digantikan oleh Joshua, dan Joshua pun mulai mengalahkan bangsa Kanaan yang politeistik, rusak dan amoral. Suku Kanaan sendiri merupakan suku yang beragama pagan yang sudah rusak, yang merupakan keturunan cucu Nuh yang bernama Kanaan, anak dari Ham. Mereka memang sudah lama mendiami tanah tersebut. Sebelum Bani Israel kembali dari Eksodus, orang Kanaan adalah orang-orang raksasa dan ganas dan tak mudah ditaklukkan, sehingga Bani Israel memerlukan pertolongan dari Ilahi untuk menaklukkan mereka, dan merampas tanah kediaman mereka. Allah menjanjikan pertolongan itu kepada Musa dan Yosua. Setelah berhasil menaklukkan suku-suku Kanaan, Bani Israel berhenti menjadi suku nomadik dan mereka mulai mendiami tanah Kanaan dan mendirikan sistem negara demokrasi, dengan menyatukan ke-12 suku keturunan Yakub. Negara itulah yang kita sebut sekarang Palestina. Pada sekitar abad 13 sebelum Masehi, Saul dipilih sebagai Raja Palestina secara simbolik, kemudian ia digantikan oleh Raja Daud atau David, yang berhasil mengalahkan Goliat dari bangsa Filistin pada abad 10 sebelum Masehi. Bangsa Filistin sendiri adalah pendatang di tanah Kanaan dengan perawakan tinggi, besar, seperti raksasa yang kejam dan bengis. Hasil analisa DNA dari 10 jasad yang terduga orang Filistin menunjukkan bahwa orang-orang Filistin bukanlah penduduk lokal, tetapi migrasi dari Eropa Selatan. Sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, banyak kerajaan yang runtuh di Eropa, sehingga orang-orang Filistin bermigrasi ke tanah Kanaan, dan berseteru dengan Bani Israel. Perseteruan ini dimenangkan oleh Daud, yang membuat dia diangkat menjadi raja bangsa Israel di Palestina dan mulai menaklukkan wilayah di sekitarnya. Raja Daud kemudian digantikan oleh Raja Sulaiman atau Solomon yang mulai membawa peradaban Israel di Palestina berkembang menjadi kerajaan yang maju. Kuil Sulaiman atau Temple of Solomon dibangun di Yerusalem dengan sangat megah dan menjadi tempat suci oleh umat Yahudi. Dulu tabut perjanjian Musa di masa Raja Daud disimpan di dalam tenda, dan ketika kuil Sulaiman selesai dibangun, tabut perjanjian Musa itu disimpan di kuil Sulaiman atau Temple of Solomon. Ketika kuil Sulaiman ini hancur, tabut perjanjian Musa itu menjadi buruan bangsa-bangsa penakluk Yerusalem di masa itu, dan entah bagaimana tabut perjanjian itu tidak pernah ditemukan, disimpan siapa atau dibawa oleh siapa tidak ada yang tahu. Bahkan Kestria Templar pun di zaman itu ikut berburu tabut perjanjian Musa itu, tapi ia tidak menemukannya juga. Sampai ke masa Hitler Adolf tabut perjanjian itu tidak ditemukan juga. Dan sampai sekarang, tabut perjanjian yang sakral itu masih menjadi perburuan bagi beberapa orang yang kepo dengan isinya. Semenjak meninggalnya Raja Sulaiman, kerajaan Israel di Palestina terpecah menjadi dua bagian, yaitu Kerajaan Israel Utara dan Kerajaan Yehuda. 10 keturunan Yakub yakni, suku Zebulon, Isahar, Asher, Naftali, dan Manshe, Efraim, Ruben, Gad dan suku Lewi membentuk Kerajaan Israel Utara. Dua suku lainnya yakni suku Yehuda dan Benyamin membentuk Kerajaan Yehuda di selatan. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, Kerajaan Israel Utara diserbu oleh Kerajaan Assyria, yang dipimpin oleh Salmaneser V, dan dilanjutkan oleh Sargon II. Kerajaan Israel Utara pun hancur. Penduduknya yang terdiri dari 10 suku Israel kemudian diasingkan dan dibuang ke Khorasan, yang sekarang merupakan bagian dari Iran Timur, dan Afghanistan Barat. Suku-suku ini dipercaya oleh bangsa Yahudi, sekarang telah hilang dari sejarah. Sedangkan di akhir abad ke-7 sebelum Masehi Kerajaan Yehuda dijajah oleh Kekaisaran Neo-Babilonia. Dalam masa ini, orang-orang dari Kerajaan Yehuda mengalami pembuangan ke Babilonia, dan mereka memulai diaspora keluar dari tanah Kanaan mereka sendiri, dan wilayah Yehuda terus-menerus dijajah bangsa-bangsa lain silih berganti. Jadi klaim bahwa agama Islam sudah menjadi penghuni tanah Kanaan sejak dulu adalah salah, sebab dalam sejarah,
Tanah Kanaan sudah lebih dulu dihuni oleh suku-suku Kanaan asli, yang beragama pagan, walau sama-sama keturunan dari Nuh. Karena Islam pun baru muncul pada abad ke-7 Masehi, yang dibawa oleh Nabi Muhammad keturunan jauh Ismail dan melahirkan bangsa-bangsa Arab, dan mereka juga ikut menaklukkan tanah Kanaan, yang menjajah tanah itu sebelum mereka tiba, dan berkembang banyak di wilayah itu. Masalahnya dalam konflik Israel-Palestina ini, isu agama selalu digunakan sebagai bahan penarik simpatik dunia. Israel menggunakan agamanya untuk mencari simpatik Barat, dan Hamas menggunakan agamanya untuk mencari simpatik negara-negara Muslim di dunia, padahal konflik Israel dan Palestina adalah perebutan wilayah.